Sekarang kita mau charting dulu, lihat-lihat kondisi dari market di tanggal 12. Sekarang tanggal 12. Untuk pertama kita lihat dari Bitcoin. Untuk Bitcoin sekarang ada di harga 104.000. Itu sempat naik signifikan baru saja ini beberapa jam yang lalu. Ini pasti ada whales yang beli Bitcoin. Biasa akumulasi di sini. Sempat dia stagnan dari tadi pagi sampai sekarang, dan di sini saya pasang posisi trading. Saya pasang posisi trading di sini di 120, dan kita akan lihat apakah sampai target di atas. Untuk stop loss yang saya pasang ini agak jauh. Sebenarnya ini tidak sejauh ini. Karena saya cuma pasang di sekitar di sini dengan rasio itu 2,5,2 banding 1. Kita lihat gimana untuk hasil trading saya, apakah hit target atau enggak. Oke, selanjutnya untuk Bitcoin itu dari daily chart. Untuk daily chart itu masih ada di posisi supportnya di bawah sini. Jadi dari sejak kemarin itu ketahan terus di sini. Dari bulan Juni juga ketahan di harga psikologinya di 100 sampai 102 ya, which is good, dan ada potensi dia bakal naik. Itu tergantung dari sentimen dari pasar, karena untuk sekarang itu kan sudah ada berita bahwa US government shutdown itu bakal segera diakhiri, dimana dari segi DPR-nya di sana itu sudah 60% suara itu sudah setuju bahwa mengakhiri US government shutdown, tinggal tunggu persetujuan dari Presiden Donald Trump. Which is itu sentimen yang membuat harga Bitcoin dan aset-aset yang lainnya itu sempat naik seperti ini. Selanjutnya kondisi rupiah sekarang lagi lemah terhadap dolar. Kemarin sempat sentuh di angka 16.600-an, sekarang sudah naik 100 rupiah. Jadi yang pegang dolar ya congratulations, itu nilainya tuh lebih bertambah. Kemudian untuk IHSG kita itu masih kuat, itu masih di ATH-nya sekarang. Masih di ATH-nya. Ini bakal naik terus kalau posisi sentimen dari ekonomi Indonesia itu masih positif, dan so far sentimen dari ekonomi Indonesia itu masih positif. Karena siapa lagi kalau bukan menteri kesayangan kita, Pak Purbaya. Dan sesuai prediksi akhir tahun ini tuh target di 9.000 saya rasa masih bisa ditembus kalau posisi dari chartnya itu seperti ini. Sangat-sangat bullish untuk IHSG. Which is kenapa di sini saham BCA Big Bang itu sekarang kenaikannya sudah bagus, sudah tinggi seperti ini. Ya, dan ini ada potensi dia bakal sentuh ke harga 9.000-an. Nah, untuk resistennya di bank BCA ini, kita langsung pindah ke BCA di sini. Itu ada di 9.000 sampai 9.100, 9.200. Itu untuk resistennya, dan sekarang dia ke-reject di harga 8.700. Sekarang lagi mulai ngepom ke atas untuk pricing dari BCA. Selanjutnya untuk S&P 500 itu kembali mengalami penguatan berkat sentimen berita dari US government shutdown yang akan segera diakhiri. Di sini lagi naik dari titik terbawahnya ke atas itu sekitar 3% untuk S&P 500. Begitu pula dengan gold atau emas. Ini ada anomali, saham US naik, gold juga naik. Saya nggak tahu ini ada apa ini, apakah aliran dana dari cash atau dari fiat money itu semua lari ke aset-aset termasuk emas, saham. Mungkin seperti itu ya untuk aliran uang, karena literally yang namanya likuiditas itu hanya mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau kemarin pada saat sentimennya negatif itu kita bisa simpulkan bahwa semua likuiditas itu mengalir ke fiat, dan sekarang itu kita lihat sama-sama likuiditas itu mengalir ke
emas mengalir ke stok dan mengalir ke kripto. Oke, lanjut. Emas itu mengalami rally sampai 4% dari titik terendahnya dan sekarang ada di posisi resisten dari harga emas. Ini hati-hati, dia bakal ke reject atau mungkin dia bakal kembali naik ke atas. Kalau kita lihat dari dua candle yang ini, dari daily candle itu menunjukkan adanya pelemahan pembelian dari harga dari aset emas ini. Dan kalau closing candle di besok untuk candle yang satu ini, itu ada potensi harga bakal ke reject di sini resistance untuk emas. Untuk DXY itu sempat turun benar dari 100 ke sekarang sudah 99. Lanjut ke Nvidia. Untuk Nvidia kita lihat di sini dia mengalami penurunan kembali setelah naik di harga 199 dan itu harga psikologinya di 200, sekarang ke reject masuk ke 193. Nah ini ada garis trendline supportnya di bawah. Kalau dia ke break garis ini itu ada potensi Nvidia itu bakal turun ke bawah atau berubah trend. Kemudian untuk Microsoft masih sideways, sahamnya tidak kemana-mana. Sekarang lagi membentuk yang namanya ini lower high kalau bisa lihat karena ini lagi bear di sini, lagi turun sahamnya. Begitu pula dengan Google sekarang ada di ATH-nya, ATH yang baru maybe di sini itu ada di posisi harga resistennya di sini dan ini bakal naik. Oke, selanjutnya untuk kripto lain saya rasa nggak terlalu penting, mungkin itu saja charting kita pada hari ini. Kita lihat gimana kondisi market, apakah ada perubahan atau ada berita-berita yang lain, kita tunggu. Balik lagi di sini saya ingatkan untuk Bitcoin itu kalian harus hati-hati, bukan berarti kalian harus all in. Kalau kalian mau masuk itu juga disilahkan, karena kalau punya conviction untuk Bitcoin sentuh ATH barunya ya silahkan kalian beli aset tersebut. Dan untuk yang lainnya juga kalian harus hati-hati. S&P itu sudah ATH, ada potensi dia bakal break kalau sentimen negatif itu terjadi di sini. Mungkin disesuai di sini Mas lagi rally karena salah satu penyebabnya itu karena kehati-hatian para investor itu dari riskan aset seperti stok dan kripto. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sama-sama bahas pada kesempatan hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.